Hai guys, apa kabar? Hari ini saya berharap Anda selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, informasi kali ini tentang Menku Sri Mulyani yang geram terhadap Pemda dalam anggaran yang tidak tersalurkan dengan baik. Mari kita simak bersama guys. Ujung tahun 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta pemerintah daerah untuk segera membelanjakan anggaran. Pasalnya pemerintah sudah menganggarkan dana sepanjang tahun 2020 sampai 2022 untuk menghadapi COVID-19. Hal itu ia utarakan lantaran mayoritas Pemda lambat dalam membelanjakan anggaran yang sudah ditransfer pemerintah pusat. Teman-teman keuangan yang di sini tapi dari KL dan pemerintah daerah, tolong gunakan anggaran sebaik-baiknya, semaksimal mungkin sesuai dengan rancangan. Jangan kemudian kita memboroskan kalau memang tidak perlu, namun kalau sudah disediakan anggaran, gunakan anggaran tersebut dengan tetap menjaga manfaat penggunaan uang negara itu harus maksimal dirasakan oleh masyarakat atau dalam bentuk pelayanan yang makin baik. Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menyoroti simpanan pemerintah daerah Pemda yang menumpuk di bank. Diperkirakan anggaran mengendap mencapai lebih dari 270 triliun. Anggaran Pemda yang menumpuk di bank sejalan dengan realisasi belanja yang minim. Sri Mulyani pun meminta bantuan Menteri Basuki Hadimuljono untuk mengajari Pemda caranya meningkatkan serapan belanja. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Bas yang luar biasa sebagai pimpinan dan Menteri PUPR yang kalau dilihat dari rambutnya menurut Bapak Presiden itu berarti setiap detik memikirkan rakyat karena rambutnya putih dan kulitnya berkerut. Ani memuji Kementerian Pekerjaan Umum di bawah Basuki yang pandai dalam membelanjakan uang karena bisa menyerap anggaran lebih baik, terutama untuk belanja modal pembangunan infrastruktur. Hal itu berbanding terbalik dengan yang dilakukan Pemda. Saya harap Pak Bas membimbing dan memberikan Pemda teknik asisten. Pak Bas, kalau saya kasih anggaran kok bisa menyerap dengan baik, sementara di Pemda untuk disebut pembangunan fisik yang Pak Presiden selalu tekankan belanja modalnya pasti meningkat, tuturnya di Kementerian Pekerjaan Umum. Sebelumnya Presiden Joko Widodo berkali-kali menegur Pemda karena tingginya anggaran yang parkir di perbankan lantaran serapan belanja yang lambat. Jokowi khawatir hal itu bakal mempengaruhi proses pemulihan perekonomian di dalam negeri. Tahun lalu biasanya di bulan-bulan seperti ini paling 200 triliun sampai 220 triliun. Pagi tadi kita cek uang yang ada di bank masih 278 triliun, artinya kita pontang-panting cari arus modal masuk lewat investasi tapi uang yang ada di Pemda tidak diinvestasikan. Imbuhnya dalam rapat koordinasi nasional investasi. Berdasarkan fakta Kementerian Keuangan, anggaran Pemda yang masih terparkir di bank mencapai 278 triliun hingga akhir Oktober 2022. Anggaran tersebut melesat tajam dibandingkan akhir September yang mencapai 223 triliun. Jika dibandingkan dengan Januari 2022 yang sebesar 157 triliun, maka anggaran Pemda yang parkir di perbankan tersebut mencapai hampir 2 kali lipat. Kendati demikian, peneliti KOR Indonesia Yusuf Rendi menilai tidak seharusnya pemerintah pusat langsung menyalahkan Pemda karena realisasi belanja yang lambat dan anggaran menumpuk di bank, sebab hal itu tak lepas dari kesalahan pemerintah pusat yang membuat syarat pencairan anggaran jadi rumit. Pada realisasi belanja Pemda, eksekusi selalu dimulai di akhir periode pertama atau bahkan di awal periode kedua karena lamanya proses pengadaan dan pemenuhan persyaratan yang diwajibkan dari Pempus menjadi alasan utama, ujar Yusuf. Yusuf juga melihat keterlambatan realisasi belanja di daerah dipengaruhi oleh faktor lambatnya penerbitan petunjuk teknis dan pelaksanaan dari level Pempus kepada daerah, utamanya untuk pos transfer ke daerah. Terlebih bila anggaran belanja tersebut akan digunakan untuk alokasi program baru di Pempus saja membutuhkan waktu untuk mengeksekusi anggaran baru, karena harus ada koordinasi antar kementerian apalagi di daerah.
Untuk di level daerah terkadang Pemda khawatir peruntukan dari anggaran yang disampaikan untuk pos baru tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga berpotensi menjadi temuan BPK, terutama di tahun berikutnya, terang Yusuf. Jadi, memang kalau belanja sifatnya baru itu akan memerlukan waktu koordinasi yang lebih lama dan proses yang lebih hati-hati di level Pemda, kata Yusuf. Karenanya, ia berharap sebelum menyalahkan Pemda soal tumpukan anggaran di bank ada baiknya pemerintah memperbaiki atau mempermudah syarat pencairan anggaran. Sebab jika syarat pencairan anggaran lebih mudah maka anggaran Pemda yang terparkir di bank akan lebih mudah terserap dari jumlah saat ini. Memang harus diubah praktek di lapangan dan pelaksanaan pencairan anggaran, jelasnya. Yusuf menegaskan harus segera dirubah, sebab realisasi belanja daerah yang lambat akan mempengaruhi kinerja ekonomi Indonesia. Pasalnya, konsumsi masyarakat sebagai motor penggerak utama perekonomian tergantung pada kebijakan pemerintah daerah. Jika daerah cepat melakukan belanja seperti bantuan sosial, maka daya beli masyarakat bisa tetap terjaga dan perekonomian bisa tetap tumbuh dengan baik. Dan ternyata ada kementerian lembaga yang sangat bagus untuk mendesain, saya ingin menggunakan anggaran untuk mencapai outcome tertentu. Outputnya jelas, outcome-nya jelas, dan desain untuk permintaan anggarannya itu sangat baik. Itu yang akan membuat kita semuanya memiliki semangat. Oh, ini berarti akan menghasilkan setiap rupiah yang kita belanjakan. Menteri Keuangan itu menjelaskan, penyerapan anggaran adalah salah satu dari indikator kualitas pelaksanaan anggaran. Sri Mulyani menuturkan, Kementerian Keuangan dan Bappenas akan memperbaiki kualitas belanja anggaran mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, sekaligus melakukan monitoring.